Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita boleh kembali berada dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Allah kita. Mari kita bersama-sama untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengarahkan seluruh jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kepada Allah atas segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kembali kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah semua persembahan puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kau
kepada Tuhan. Ibadah kita pagi ini didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 yang berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk janji-Mu, bahwa kasih setianya untuk tetap selama-lamanya. Kami mau bersyukur pagi ini kami bisa berkumpul di tempat ini
untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Semua aktivitas Tuhan yang memberkati, firman Tuhan diberkati, hamba-Mu yang melayani diberkati. Kami menyerahkannya dan kami percaya atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Engkau berjanji di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami datang kepadamu dan menyerahkan sepenuhnya. Kiranya kasih karunia dan anugerah dan berkat dari Tuhan terus menyertai sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita mau merayakan, masih di bulan Januari kita masih merayakan sesuatu yang baru di tahun ini. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk Ibu Gembala. Biarlah Tuhan jamah saat ini. Tuhan, kami berserah kepada Engkau, Tuhan menjamah Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya, Engkau jamah Tuhan. Kami percaya Engkau penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, kuasa penuh mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan akan menjamah dan memulihkan keadaan Ibu Gembala kita. Mari kita kembali angkat pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam ibadah kita hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita doakan yang terbaik untuk Ibu Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat, mari tetap dukung doa untuk kesehatan Ibu Gembala supaya segera dipulihkan kembali sehat seperti sedia kala. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi nama Tuhan. Sebelumnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Jadi minggu lalu tanggal 16 Januari sudah diadakan upacara sakramen penyerahan anak untuk Yohanes Ethanael Sam. Benar ya Bu, namanya begitu ya? Ya, ini cucunya Pak Hendra dan Ibu Mareta ya, putra pertama dari pasangan Yohanes Samuel dan Clara Amelinda. Jadi minggu lalu penyerahan anak diadakan di rumah kediaman Pak Hendra karena beberapa pertimbangan, jadi dilayani di rumah oleh Bapak dan Ibu Gembala. Sudah diserahkan kepada Tuhan. Yohanes Ethanael Sam yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2021. Kita doakan supaya boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, selalu sehat dan mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga dan orang tuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk jemaat yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan ini, baik itu mungkin pengen ikut main musik, singer, multimedia, sound system, audio, video, usher dan sebagainya, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja yang ada di Warta Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya ada yang kenal Kak Peter atau Kak Deis atau Mbak Yuli atau siapa bisa disampaikan atau bisa langsung menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya persilakan untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru.
kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Saat ini jemaat-Mu mempersembahkan tanda kasih mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati semua persembahan, baik yang sudah memberi maupun yang belum sanggup memberi Tuhan. Engkau menilik setiap kehidupan jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap pekerjaan, studi, aktivitas, segala sesuatu yang dikerjakan dengan tangan mereka Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada beserta dengan jemaat-Mu. Kami naikkan puji dan syukur kami Tuhan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang senantiasa menjamah kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita baru. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Biarlah Engkau melihat hati dan kerinduan setiap umat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus datang dan jamah setiap umat-Mu. Biarlah kuasa-Mu menjadikan kehidupan kami baru. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami Bapa, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjamah kehidupan kami.
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita satukan hati, kita berdoa, kita bersama-sama minta Tuhan untuk kesehatan Bu Vera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami bersama umat-Mu bersama-sama sepakat berdoa. Kami berdoa untuk Bu Vera yang beberapa saat yang lalu mengalami sakit. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan Bu Vera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyediakan rumah sakit, juga dokter, peralatan yang akan dipakai, Tuhan persiapkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa keajaiban-Mu nyata, keajaiban-Mu terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersatu hati untuk kesembuhan Bu Vera. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersama-sama mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus persiapkan setiap hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, yang subur, yang siap untuk ditanami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama syok ya. Tapi kita terus berdoa, tolong dukung doa untuk kesehatan, kesembuhan Bu Vera. Memang seminggu ini Bu Vera hampir 1 minggu full kegiatannya ke rumah sakit. Kalau enggak Bu Vera, ya Opa, Pak Narno. Jadi gantian gitu, jadi ya mungkin capek juga. Jadi hampir 1 minggu ini memang full bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol. Jadi memang setiap bulan Bu Vera dan Pak Narno selalu kontrol. Ya tolong terus dukung doa untuk kesehatan, kesembuhan Bu Vera. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan
saya mengambil tema yang baru sudah datang. Seperti yang kita nyanyikan tadi, bahwa sesuatu yang baru sudah datang. Kita semua pasti senang ya mendapat sesuatu yang baru. Kita mau belajar bersama-sama apa sesuatu yang baru itu. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 16, 17 dan 18. 2 Korintus 5 ayat 16, 17, 18. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi di dalam nats ini, di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 ya, itu Rasul Paulus menyebutkan 2 hal penting supaya kita hidup di dalam Kristus, agar hidup kita berdampak. Jadi tujuan Kristus mati bagi kita itu enggak sia-sia, jadi berdampak bagi kita. 2 dampak itu adalah pembaruan dan pendamaian. Kita tahu bahwa manusia itu cenderung berdosa, bahkan lahir ceprot. Apa ya bahasanya Indonesia ceprot itu? Jadi bayi lahir itu sudah mempunyai dosa. Itu dosa warisan ya. Kalau sehari-hari namanya itu dosa perbuatan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa sehingga hubungannya manusia dengan Tuhan itu enggak ada hubungan. Kita jauh dengan Tuhan, terjatuh karena dosa. Tetapi kabar baiknya adalah karena Kristus datang, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, sehingga hubungan yang rusak, hubungan manusia dengan Tuhan itu diperbaiki. Dan dampak dari perbaikan itu, kita semua adalah ciptaan baru. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya, jadi benar-benar baru. Tapi saat ini saya akan fokus bukan pendamaian, bukan membahas pendamaian, tapi saya akan fokus ke pembaruan. Kata baru di dalam bahasa Yunani itu ada 2 ya. Ini sama-sama kita belajar. Di dalam bahasa Yunani ada 2 kata baru, itu neos dan kainos. Neos dan kainos. Biar tambah pengetahuan ya saudara-saudara. Kata neos dalam pengertian waktu atau sesuatu yang mutakhir. Artinya tidak sama yang lama. Jadi diproduksi baru, bentuk baru. Dan neos itu dapat dikerjakan oleh manusia. Neos itu dikerjakan oleh manusia, dapat dihasilkan oleh manusia, seperti handphone, mobil baru. Zaman dulu mobil sudah ada, tapi kan seiring berjalannya waktu semakin canggih. Demikian juga
handphone kita. Coba handphone tahun 2000-an dengan saat ini pasti sangat jauh berubah. Demikian juga neos itu seperti itu. Jadi bisa diciptakan oleh manusia. Kata baru kainos, kata kainos ini yang digunakan oleh Paulus. Jadi ciptaan baru, kainos. Kainos ini dikerjakan oleh Allah. Jadi sesuatu yang dikerjakan oleh Allah, dibuat oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi yang digunakan oleh Paulus dalam ciptaan baru, barunya itu kainos. Artinya sama sekali baru, jadi benar-benar baru. Bukan diperbaiki yang lama, terus di-upgrade lagi, bukan. Tapi benar-benar baru. Nah di sini kita semua, saya percaya kita semua adalah murid-murid Kristus, semuanya adalah ciptaan baru. Amin saudara-saudara, puji nama Tuhan. Kita percaya kita semua ciptaan baru. Kita mau belajar, ciptaan baru itu yang bagaimana? Kenapa kita harus belajar? Kita harus mengupgrade terus, kenapa? Jadi sebagai ciptaan baru, terkadang kita mempunyai sesuatu yang baru tapi masih memakai yang lama. Saya contohkan, anak perempuan saya, Vicky, itu dia mempunyai baju kesayangan, saudara-saudara. Dia itu sudah pinter belanja online, jadi baju-baju kaos-kaosnya baru ya banyak. Tapi dia paling senang kaos yang sangat jelek. Saya itu sampai pengen buang, tapi tidak boleh. Mungkin banyak saudara-saudara yang punya baju kebesaran seperti itu ya. Baju yang sangat nyaman, ya mungkin kadang sobek, tapi masih dipakai. Jadi saya aja kadang, ya ampun Kak, mbok tak buang aja. Jadi sudah sangat jelek sekali tapi dia senang. Nah terkadang kita seperti itu. Jadi sudah mempunyai yang baru tapi masih memakai yang lama. Ada juga yang seperti ini, beberapa waktu yang lalu. Anak saya yang deaf, dia nabung dan beli sepatu baru. Dia ngomong ke saya, "Mah, ini sepatunya hanya tak pakai jalan-jalan ke mall sama ke gereja aja, nggak tak pakai buat jogging, sayang." Jadi ada beberapa orang yang seperti itu, punya sesuatu yang baru tapi masih tetap pakai yang lama, atau sudah punya yang baru tapi sayang memakai yang baru. Bahkan kadang lebih senang memakai yang lama. Hal tersebut tentu tidak salah saudara-saudara. Enggak berdosa juga. Yang salah itu kalau ketika kita menjadi manusia baru, sudah tahu sama Tuhan dikasih manusia baru, tapi masih menggunakan casing lama. Kita mau bersama-sama. Jadi kalau di jalan kita ada rambu-rambu, kita akan tahu kapan berhenti, kapan belok kanan, belok kiri. Sama seperti hidup kita, harus punya rambu-rambunya. Selain rambu-rambu kita juga harus punya alarm saudara-saudara. Kalau enggak ada alarm dalam hidup kita atau tidak ada rambu-rambu, saya yakin kita akan terus nyaman memakai manusia lama kita. Contoh, saya beberapa kali ke mesin ATM. Jadi dulu sekali tahun 2000-an, itu kalau ngambil ATM itu masih ngambil, kalau ketinggalan ya orang lain bisa ngambil uangnya itu kan. Nah saya pernah kejadian seperti itu, jadi gaji saya berapa bulan itu diambil orang. Saya ngambil tapi lupa, itu sekitar tahun 2000-an ya. Zaman dulu ATM itu
kalau masih ATM-nya di dalam tuh orang masih bisa ngambil. Kalau zaman sekarang kan enggak, kita begitu ngambil sudah langsung masukin PIN lagi. Selain itu juga kalau sekarang kalau ATM-nya ketinggalan kan sering bunyi tit 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 seperti itu. Itu saja saya beberapa kali ketinggalan. Jadi uangnya saya ambil, ATM-nya ketinggalan. Untung mbak Indomaretnya baik, jadi dikembalikan. Hidup kita juga harus seperti itu, saudara-saudara. Mempunyai rambu-rambu, mempunyai alarm. Kita mau sama-sama ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Sebagai ciptaan baru adalah memiliki hati yang baru. Kita buka di Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Di sini Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Bagaimana hati yang baru? Patokannya hati yang baru itu ya kita memiliki hati seperti Kristus. Baik hati. Memikirkan hal-hal yang baik. Mengalami seperti Kristus mempunyai belas kasih yang tinggi. Sehingga kita peduli pada orang lain. Hati yang baru itu hati yang penuh kasih. Mengasihi tanpa memandang. Roh Kudus mengingatkan kita, menggerakkan kita untuk menolong orang, mari kita tolong. Hati yang penuh kasih itu peduli. Tidak hanya ngomong rohani-rohani hanya di gereja saja, tapi kita di luar pun kita juga harus mencerminkan hati Kristus. Apalagi kita sebagai minoritas, kita itu dipandang, hidup kita itu dipandang. Jadi kalau kita melakukan sedikit kesalahan, itu biasanya kita sering dihakimi, wong Kristen kok kayak gitu. Itu di luar sana, banyak seperti itu. Apalagi sebagai pelayan, hidup kita dipandang. Dan yang perlu diwaspadai saudara-saudara dengan hati yang baru, hati kita harus bersih, hanya orang yang suci hatinya melihat Tuhan. Alarm setiap kita mempunyai alarm sendiri-sendiri. Jadi kita enggak perlu jadi alarm orang lain. Kadang mungkin hal-hal yang sepele saudara-saudara. Kita membicarakan orang, terus kita ngegongi, kalau bahasa Jawa ngegongi, nggak tahu bahasa Indonesia yang ngegongi itu apa? Apa ya? Jadi kayak gini saudara-saudara, ada teman membicarakan, kalau bahasa sekarang gibahin orang lain. Kalau kita mengiyakan, oh iya bener, anak itu memang kayak gitu. Nah, sama saja kita masih memakai baju yang lama. Jadi alarm kita itu ya, rambu-rambu kita itu ya firman Tuhan itu. Kalau daging kita mau terjatuh, cepat-cepat ingat, saya adalah ciptaan baru. Kalau ciptaan baru itu hatinya baru, hatinya bersih. Memang enggak ada manusia yang hidup sempurna. Ada kalanya kita jatuh. Tapi kalau kita punya rambu-rambu, kita punya alarm Roh Kudus kita, kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, pasti
nggak akan enak. Jadi kita memiliki hati yang baru ya, ciptaan baru, kita memiliki hati yang baru. Yang kedua adalah pikiran baru. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan di Filipi 2 ayat 5 ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi hidupmu bersama, bukan hidup diri sendiri. Kita hidup itu bermasyarakat. Entah di gereja, entah di tempat kerjaan, entah dimanapun. Hidup bersama kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita tahu kalau pikiran Tuhan, perasaan Tuhan pasti semuanya positif. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, apa yang kita pikirkan adalah sesuatu yang baik. Sesuatu dimulai dari pikiran, saudara-saudara. Ingat ketika Hawa mau ngambil buah, dia kan berpikir dulu, enggak langsung ngambil. Demikian juga kejahatan. Pasti semuanya dipikirkan dulu. Kalau pikiran-pikiran negatif akan menghasilkan sesuatu yang negatif, saudara-saudara. Coba apa pikiran negatif apa yang menghasilkan positif? Makanya sebagai manusia baru, kita tahu rambu-rambunya bahwa kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Kalau ada temannya yang salah, bukannya kita menghakimi, mempermalukan, tidak, saudara-saudara. Kita memberi tahu dengan baik, dengan lemah lembut. Kita jangan menghakimi. Karena kita semua juga belum sempurna. Di sini dikatakan hidupmu bersama. Kita bisa bertumbuh itu karena kita bersama-sama. Kalau kita mau kerohanian kita bertumbuh, ya kita bersama-sama berkumpul dengan teman-teman seiman. Memilih teman-teman yang baik, yang membangun karakter kita. Jangan semakin membuat kita nyungsep bahasa Indonesianya apa ya, semakin turun. Tetapi teman-teman yang membuat kita semakin naik, membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Carilah teman-teman yang seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada maksud dan tujuan. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara-saudara. Kita ciptaan mulia. Jadi mari kita gunakan apa yang kita ada saat ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Kristus. Yang ketiga adalah prioritas hidup yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita akan memiliki prioritas hidup yang baru. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa kita itu hidup saat ini bukan untuk diri kita sendiri.
seperti Tuhan Yesus rela mati untuk menebus kita sehingga kita semua memperoleh keselamatan. Sama seperti kita sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru, prioritas kita juga bukan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu sangat makanya ada kata-kata selfie. Coba saudara-saudara kalau foto bareng, yang dilihat pasti fotonya diri sendiri. Enggak mungkin toh fotonya, gambarnya orang lain yang dilihat. Kalau foto bareng-bareng pasti kan fotonya sendiri. Biasanya kalau kita merasa belum puas, diulang. Aku belum kelihatan langsing. Biasanya seperti itu saudara-saudara. Akan selalu minta diulang sampai dirinya sendiri merasa sudah baik. Karena pada dasarnya manusia itu memikirkan diri sendiri. Tapi kita saat ini, kita tahu kita semua adalah ciptaan baru. Kita mau bersama-sama menjadi ciptaan baru itu dengan prioritas hidup yang baru. Kita sadar bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti terus semuanya harus jadi full timer di gereja. Tidak seperti itu saudara-saudara. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara, jadilah hidup saudara itu sebagai alat kepanjangan Tuhan di dunia ini. Kalau sebagai alat kepanjangan Tuhan ya hidup kita harus baik, memberi dampak yang baik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik di sekolah, jangan berpikir aku masih kecil, aku masih muda, nanti aja yang rohani-rohani itu kalau sudah tua. Justru sangat beruntung kalau dari kecil saudara-saudara sudah mengenal Tuhan. Karena masih banyak kesempatan yang panjang bagi saudara-saudara untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan. Enggak ada manusia yang diciptakan terus enggak ada fungsinya, enggak ada tujuannya, enggak ada. Setiap manusia diciptakan mempunyai tujuan. Dan tujuannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, karena prioritas hidup kita untuk Tuhan, ya tingkah laku kita ya yang baik. Dimanapun kita berada, ya kita melakukan yang baik. Jadi mahasiswa yang baik, bekerja dengan baik, jadi warga masyarakat yang baik. Enggak harus semua jadi full timer di gereja. Tidak harus semuanya berkhotbah. Semua sudah mempunyai porsi sendiri-sendiri. Tapi pergunakan waktu, kesempatan kita hidup itu saudara-saudara. Mari kita prioritaskan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita mengucap syukur jika dikasih kesempatan kita bisa melayani, ambil bagian sekecil apapun. Tidak ada kok di sini terus pelayanannya, sudah enggak ada pelayanan, sudah full. Enggak ada saudara-saudara. Di gereja itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Sampai kita tuh banyak yang double kerjaan. Yang megang audio soundman itu hanya Mas Denny. Sampai Mas Denny, jadi ada yang bilang, Mas Denny sekarang sudah enggak mau main musik. Lah yang megang itu hanya Mas Denny, jadi gimana? Kalau ditinggal
Pernah pas Natal tahun kemarin itu, begitu Mas Denny main musik, suaranya ngung, nggak ada yang mengoperasikan. Karena nggak ada orang, bukan nggak ada orang. Orang banyak, tapi yang mempunyai keinginan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan yang kurang ada. Mari kita ambil kesempatan yang ada itu untuk sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya mengucap syukur, terima kasih untuk teman-teman yang rela hadir, jam 8 sudah hadir. Saudara-saudara bisa menikmati tempat yang bersih, itu karena ada orang-orang yang mempunyai hati mengasihi rumah Tuhan untuk melayani jemaat agar nyaman. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa kita itu adalah ciptaan baru. Kita semua tahu kita adalah ciptaan baru. Tapi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita tahu ciptaan baru, tapi masih memakai cara lama. Sama saja itu kita belum ciptaan baru, masih manusia lama. Bukan berarti saya bicara seperti ini terus saya sudah berhasil. Bukan saudara-saudara, karena ketika saya menyiapkan khotbah ini banyak hal yang tertuju ke saya masih kurang ini. Ternyata banyak hal, banyak PR yang saya juga belum selesai. Kalau kita sudah punya rambu-rambu itu saudara-saudara, sebagai ciptaan baru kita memiliki hati yang baru, memiliki pikiran yang baru, prioritas yang baru. Setidaknya itu menjadi rambu-rambu kita, alarm kita kalau kita mau melakukan hal yang tidak benar. Karena kita adalah ciptaan yang baru, benar-benar baru, dan yang lama itu sudah hilang. Mari kita penuh kasih juga mungkin bisa saling mengingatkan dengan temannya. Ayo ingat, kita ciptaan baru. Kalau ada yang mulai mau gibah, kita ciptaan baru, ayo. Cukup gitu aja, enggak usah yang serius-serius. Kalau mau ujian terus nyontek, hai ciptaan baru. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara-saudara, saudara-saudara adalah ciptaan Tuhan yang baru. Kita bisa menjadi terang dan garam, menolong teman-teman kita yang masih menggunakan casing lama untuk mempergunakan ciptaan baru yang Tuhan sudah sediakan. Sebelum saya akhiri, ada ayat terakhir yang akan saya sampaikan. Kolose 3 ayat 9. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kabar gembiranya saudara-saudara, ciptaan baru itu adalah proses yang terus-menerus akan kita lakukan seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita. Kalau kita jatuh, ya cepat-cepat kita bangkit, kita bertobat. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan gambar, menciptakan kita kan serupa
segambar dengan Allah. Di sini dituliskan, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita dapat anugerah yang sangat besar. Mari kita gunakan anugerah itu sebagai ciptaan baru, untuk benar-benar menjadi ciptaan yang baru dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kita bekerja, kuliah, sekolah, apapun itu. Mari kita kenakan manusia baru kita. Dan ingat, ciptaan baru itu adalah proses yang terus-menerus. Ciptaan baru itu hanya dapat kita lakukan hanya satu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita jatuh, kita tidak mampu, tinggal kita minta pertolongan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, mengingatkan di dalam kasih, untuk bersama-sama menjadi ciptaan baru yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Buka setiap hati jemaat untuk benar-benar bisa mengerti maksud Tuhan, maksud firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu benar-benar bisa tumbuh, hidup, bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan para jemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami manusia ciptaan baru. Kami percaya Tuhan, dengan segala kelemahan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa rapuhnya kami, betapa lemahnya kami sebagai manusia. Tapi kami mempunyai Engkau Tuhan, keselamatan kami, yang memberikan anugerah kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami sebagai ciptaan yang baru. Biarlah hidup kami terus diproses untuk terus hidup serupa dengan Kristus. Baik hati, pikiran, prioritas hidup kami, biarlah kami hanya fokus padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja atas seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar mereka terus bertumbuh mengasihi Tuhan, agar hidup mereka mempunyai tujuan yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu. Biarlah hidup kami benar-benar menjadi mempergunakan hidup kami untuk fokus padamu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Tadi ada ilustrasi tentang pakai casing yang baru ya. Jadi saya ingat kalau casing HP kita ini kalau masih baru gini kan bagus ya, warnanya masih terang gitu. Nanti kalau udah lama itu bladus itu apa? Warnanya pudar ya. Pudar mungkin tadinya putih nanti bisa jadi kuning atau apa, terus gambarnya udah mulai hilang-hilang. Nah, kalau gitu kan kita ganti lagi yang baru. Kalau udah ganti yang baru kan nggak mungkin didobelin kan, kalau didobel kan nggak muat ya. Jadi pasti yang lama udah nggak dipakai lagi, ganti pakai casing yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nanti seperti Mbak Yuli tadi bilang kalau mulai
menyimpang ke kanan dan ke kiri diingetin. Ciptaan baru ya, kalau perlu dinyanyiin lagunya gitu ya. Yang lama sudah berlalu, jadi jangan lagi kita pakai kehidupan lama kita, karena kita sudah dijadikan ciptaan baru oleh kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur seperti tadi sudah ditekankan kembali oleh Ibu Yuli bahwa di gereja ini terbuka pelayanan ya bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan. Banyak hal yang bisa dikerjakan dalam rumah Tuhan, silakan menghubungi kami atau menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Bapak Ibu Saudara. Nanti akan kita atur untuk bagaimana pelaksanaannya. Yang jelas kita masih membutuhkan banyak tenaga dan Tuhan pasti akan senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara mau terlibat dalam pekerjaan rumah Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu, tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan kita bagi kemuliaan Tuhan. Baik, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini? Boleh minta kesediaannya untuk bangkit berdiri, mungkin ada. Saya banyak melihat wajah-wajah yang tidak saya kenal sebelumnya. Baik, mungkin malu ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa kenalan nanti setelah ibadah. Baik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya undang Ibu Yuli untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Mari kita akhiri ibadah siang hari ini. Sebelumnya mohon terus dukung doa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kesehatannya. Terima kasih saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebajikan menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. 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 Menyertai kamu sekalian. Menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.